warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nada Utada Ali Putri, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi teknik pembuktian matematika dan penarikan kesimpulan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah teknik pembuktian. Teknik pembuktian pada umumnya metode pembuktian menggunakan konsep logika matematika. Ada 4 metode pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu masalah atau hipotesis, yaitu yang pertama ada pembuktian langsung. Kemudian ada pembuktian tidak langsung yang terdiri dari kontraposisi dan kontradiksi. Selanjutnya ada pembuktian dengan induksi matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kontradiksi. Pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma, atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi salah tidak bisa diterima dan akibatnya konklusi yang ada benar, berdasarkan premis yang ada. Misalkan, ingin dibuktikan bahwa sebuah proposisi P bernilai benar, dan misalkan lagi bisa dibuktikan bahwa negasi P maka Q adalah benar, dengan Q merupakan sebuah proposisi yang merupakan sebuah kontradiksi selalu bernilai salah. Atau bisa dibuktikan bahwa negasi P maka R konjungsi negasi R benar, dan R konjungsi negasi R adalah sebuah kontradiksi selalu bernilai salah. Maka dapat disimpulkan bahwa negasi P salah. Dengan perkataan lain, bahwa P bernilai benar. Nih, kita punya contoh. Jika 5N ditambah 4 sebuah bilangan genap, maka N genap. Nah, buktinya kita punya P. Misalkan P, jika 5N ditambah 4 adalah sebuah bilangan genap, maka N juga bilangan genap. Kita punya R, di mana R adalah 5N ditambah 4 adalah sebuah bilangan genap. Maka negasi P adalah 5N ditambah 4 adalah sebuah bilangan genap dan N bukan bilangan genap. Misalkan, negasi P benar, berarti R benar dan N adalah sebuah bilangan ganjil. Kita ketahui sesuai dengan kesepakatan bahwa bilangan ganjil dapat dituliskan dengan 2K ditambah 1. Jadi, 5N ditambah 4 adalah 5, kita masukkan. N-nya adalah 2K ditambah 1. 5 dikali 2K ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 5 kali 2K adalah 10K, 5 kali 1 adalah 5, dan ditambah 4. 10K ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10K ditambah 9. Kemudian kita rubah menjadi 10K ditambah 8 ditambah 1. Di sini 8 ditambah 1 sama dengan 9 ya. Nah, kemudian 10K ditambah 8 ini mempunyai faktor 2. Kita keluarkan nih 2. Jadi 2 dikali 5K dengan 2 dikali 4. Maka 2 kali 5K itu 10K. 2 kali 4 itu 8. Nah, kita ubah tulisan dari perhitungan ini menjadi 2 kali 5K ditambah 4 ditambah 1. Nah, kita misalkan nih, 5K ditambah 4 menjadi M. Maka 2M ditambah 1. Nah, 2M ditambah 1 ini sama dengan 2K ditambah 1. Yang berarti, jadi 5N ditambah 4 adalah sebuah bilangan ganjil, negasi R benar. Jadi, terbukti bahwa negasi P maka R konjungsi negasi R benar, maka negasi P salah atau P benar. Atau jika 5N ditambah 4 adalah sebuah bilangan genap, maka N juga bilangan genap. Kemudian, induksi matematika. Induksi matematika adalah proses pembuktian teorema umum atau rumus dari kasus-kasus khusus dan dikenal dengan prinsip induksi matematika sebagai berikut. Pn adalah pernyataan, teorema, rumus dengan n variabel pada bilangan bulat. Ada 2 langkah dalam pembuktian dengan induksi matematika.
Yang pertama, tunjukkan dengan substitusi bahwa PN adalah benar untuk satu harga N yang bulat positif. Misalnya N sama dengan 1, atau N sama dengan 2, atau bisa N sama dengan 3, dan seterusnya. Yang kedua, andaikan PN adalah benar untuk N sama dengan K, kemudian buktikan bahwa PN adalah benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ada contoh nih. Jika N lebih besar sama dengan 5, maka 4N kurang dari 2 pangkat N. Ketahui, N lebih besar sama dengan 5, maka N bisa 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, buktikan bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N. Untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 5. Buktinya, kita punya PN adalah 4N kurang dari 2 pangkat N. Nah, untuk langkah yang pertama, diambil nih, N-nya sama dengan 5. Boleh juga N diambil 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan N sama dengan 5, maka P5 sama dengan 20 kurang dari 32. Nah, dari mana ini? 20 itu didapatkan dari 4 dikali 5, dan 32 didapatkan dari 2 pangkat 5. Nah, P5 sama dengan 20 kurang dari 32 adalah benar. Kemudian, langkah yang kedua, PK dengan nilai N kita ganti menjadi K. Maka, 4K kurang dari 2 pangkat K. Dan kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian, akan dibuktikan bahwa PK plus 1 sama dengan 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Ini akan bernilai benar. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat di sini. 4K kurang dari 2 pangkat K adalah benar. Kita dapatkan dari langkah yang kedua ini ya. Nah, masing-masing ruas ditambah dengan 4. 4K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K ditambah 4. Sama dengan 4 dikali K tambah 1 kurang dari, ini sebenarnya 2 pangkat K tambah 1 ya. Kurang dari 2 K tambah 1 ditambah 4 adalah benar. Nah, perhatikan ruas kiri. Ruas kirinya adalah ini ya, 4 kali K tambah 1. 4 kali K tambah 1 itu sama dengan 4K ditambah 4. Nah, 4K tambah 4 ini kurang dari 2 pangkat K ditambah 4. Karena sudah diketahui. Kemudian, 4K tambah 4 ini juga kurang dari 2 pangkat K ditambah 4K. Kenapa? Karena 4 kurang dari 4K. Nah, kemudian 4K tambah 4 juga kurang dengan dari 2 pangkat K. Tambah 2 pangkat K. Karena 4K kurang dari 2 pangkat K. Adalah benar. Nah, kita menggunakan sifat eksponen, di mana 2K tambah 2K sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Nah, 4K ditambah 4 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Ini bisa dapat 2 pangkat K tambah 1 karena menggunakan sifat eksponen. Nah, selanjutnya, PK tambah 1 sama dengan 4 kali K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1 benar untuk N sama dengan K plus 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa 4 kali K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Sudah sama dengan bentuk yang dari ini ya. Nah, kemudian jadi PN dapat dibuktikan benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 5. Tadi kita sudah membahas mengenai teknik pembuktian. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada pembahasan logika matematika, kesimpulan ialah suatu proposisi dari beberapa premis dan argumen dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian, penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan memperoleh argumen yang mana tidak bertentangan dengan premis-premis yang ada.
Kesimpulan yang sah diperoleh melalui metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika, atau yang nantinya kita kenal dengan aturan-aturan kesimpulan. Nah, aturan-aturan penarikan kesimpulan akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, bagaimana sih pembuktian penarikan kesimpulan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada aturan-aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens atau MP, di mana P maka Q, kemudian ada P maka menghasilkan Q. Selanjutnya ada modus tollens, yang mana MT, di sini ada P maka Q, selanjutnya ada negasi Q, maka menghasilkan negasi P. Selanjutnya ada silogisme atau sil, yang mana P maka Q, Q maka R akan menghasilkan P maka R. Selanjutnya ada konjungsi atau conj. Nah, di sini ada P dan Q. Nah, kesimpulannya yang kita ambil maka menjadi P dan Q. Nah, selanjutnya ada simplifikasi atau sim. Ada premis P dan Q, kesimpulannya menjadi P. Selanjutnya ada destruktif silogisme atau DS. P atau Q, kemudian ada negasi P, maka kesimpulan yang diambil adalah Q. Nah, ada lanjutannya nih, masih ada konstruktif dilema atau KD. Jika ada P, maka Q, dan F, maka S, kemudian ada P atau R, kesimpulan yang diambil adalah Q atau S. Ada juga adisi atau add, yang mana P, kesimpulan yang diambil P atau Q. Ada juga destruktif dilema atau DD. Jika ada P, maka Q, dan R, maka S, selanjutnya ada negasi Q atau negasi S, kesimpulan yang bisa diambil adalah negasi P atau negasi R. Di sini, saya punya contoh. Susunlah bukti formal validitas argumen berikut, yang mana argumennya adalah P dan Q maka R. Nah, ada premis nih, P dan S, serta ada Q dan T akan menyimpulkan atau kesimpulan akhirnya adalah R. Nah, kemudian bagaimana ya bukti formalnya? Kita bisa lihat nih. Yang nomor 1 ada P dan Q, maka R, yang mana ini adalah premis. Selanjutnya ada P dan S. Ini juga premis ya. Selanjutnya ada Q dan T. Ini juga premis dan akan menyimpulkan atau hasil kesimpulannya adalah R. Kemudian bagaimana dari premis-premis ini akan menghasilkan R? Nah, kita lihat apa saja aturan-aturan penarikan yang kita ambil untuk membuktikan bahwa kesimpulannya adalah R. Ini ada dengan cara mensimplifikasikan yang kedua, P dan S. Disimplifikasi, maka akan menghasilkan P. Kemudian dengan mensimplifikasi lagi, tapi yang ketiga, Q dan T akan menjadi Q. Nah, kemudian ada mengkonjungsi yang kedua dan tiga. P dan S dikonjungsi dengan Q dan T akan menghasilkan kesimpulan P dan Q. Selanjutnya adalah dengan memodus ponenkan yang nomor 1 ini dengan nomor 6. Kita tahu tadi modus ponen jika P maka Q, kemudian ada P, akan memperoleh hasil kesimpulannya adalah Q. Dan di sini kita sedikit berubah ya. Di sini ada P dan Q maka R. Kita misalkan ini P, ini kita misalkan Q. Kemudian ini adalah P. P maka Q, ada P maka menghasilkan Q. Nah, di sini kita rubah menjadi P dan Q maka R. Selanjutnya ada P dan Q, maka dapat disimpulkan bahwa dari
modus ponen yang 1 dan 6 ini menghasilkan R. Nah, berikut ini adalah bukti-bukti formal yang membuktikan validitas argumen mengenai P dan Q maka R. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pembahasan mengenai teknik pembuktian matematika dan penarikan kesimpulan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.